Terima kasih kami haturkan atas partisipasi kehadiran Ibu Bapak dalam diskusi perdana Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia atau yang disingkat JIKTI, yang kali ini mengangkat tema mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam kebijakan daerah, peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah di Kabupaten Lombok Timur. Nah, diskusi ini merupakan kerjasama Yayasan Bakti melalui Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia, wilayah Nusa Tenggara Barat, dan Lombok Research Center. Perlu kami sampaikan bahwa jaringan peneliti ini adalah salah satu jaringan yang berada dalam naungan Yayasan Bakti yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kemitraan di antara peneliti se-KTI, mendorong upaya-upaya kolaboratif di antara para peneliti di KTI untuk mengisi kebutuhan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah agar bertumpu pada hasil-hasil penelitian. Nah, hadir di tengah-tengah kita juga Bapak Abdul Majid Salatu. Selamat datang Pak, beliau adalah koordinator jaringan peneliti KTI. Kemudian Bapak Ibu, kita akan segera memulai diskusi kita siang ini. Untuk pembukaan kita akan bersama-sama mengikuti sambutan dari tuan rumah, yaitu Direktur Yayasan Bakti Bapak Muhammad Yusran Laitupa. Silakan Pak Yusran. Terima kasih banyak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau memulai sambutan ini dengan pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada Focal Point JIKTI di Nusa Tenggara Barat, Bapak Maharani, dan tim Lombok Research Center atau LRC yang selalu bersemangat untuk berbagi pengetahuan yang mereka dapatkan dari riset-riset yang mereka lakukan. Harapannya di Bakti diskusi seperti ini, berbagai pengetahuan terkait hasil-hasil kajian, khususnya kajian untuk kebijakan, dapat terus kita laksanakan. Rencananya diskusi seperti ini akan kita laksanakan secara reguler, sekali dalam 3 bulan minimal, dan tidak hanya dari JIKTI NTB saja, tapi dari JIKTI provinsi lain juga bisa berbagi dalam forum diskusi seperti ini. Terima kasih banyak juga kepada Pak Sekda Kabupaten Lombok Timur, Bapak Juwaini Taufik, yang sudah berkenan berbagi pengetahuan terkait bagaimana mengintegrasikan hasil penelitian tim LRC ke dalam kebijakan daerah terkait dengan peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah Kabupaten Lombok Timur. JIKTI itu seperti apa? Yang hadir di sini kalau orang JIKTI pasti sudah tahu, dan sepintas tadi sudah disampaikan oleh Ita di awal. Sebetulnya salah satu kekuatan utama dari JIKTI itu punya anggota yang luas, ada di 12 provinsi, tidak hanya di 12 provinsi ini, ada di luar 12 provinsi di kawasan timur Indonesia, ada di barat juga, tapi yang concern penelitiannya untuk KTI. Ada, kalau tercatat di kami ada sejumlah 1.056 orang yang beragam sekali bidang keilmuan, berasal dari berbagai lembaga penelitian. Focal Point JIKTI di setiap provinsi di KTI kemudian berperan besar sebagai motor penggerak utama, yang mana mereka adalah orang-orang yang seharusnya paling memahami dinamika, tantangan, potensi, dan proses pembangunan di masing-masing provinsi. Bahkan Focal Point di setiap provinsi kita bisa melaksanakan diskusi semacam ini yang kita laksanakan online supaya coverage-nya lebih luas daripada melakukannya secara offline. Ini ada berkah dari pandemi, kita bisa melakukan ini setiap saat, kapanpun, dengan menjangkau banyak peserta tanpa harus ketemu, dan kita harus bisa saling beraplaus, bertepuk tangan tanpa harus berhadapan, begitu. Ya, last but not least, saya mau ucapkan terima kasih secara khusus kepada Pak Majid Salatu, koordinator JIKTI yang sudah berkenan hadir bersama-sama kita di sini. Saya berharap nanti beliau menyampaikan sesuatu kepada kita semua, mengarahkan kita semua untuk beberapa hal. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman Focal Point JIKTI yang hadir di kesempatan ini. Semoga diskusi kita ini bisa bermanfaat untuk banyak orang di KTI, tapi kemudian bisa mendorong, menjadi pemicu untuk teman-teman di JIKTI di provinsi lain untuk juga berinisiatif untuk melakukan diskusi-diskusi yang sama ke depan.
Terima kasih. Sekian dari saya. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Yusran atas sambutannya. Baiklah, kita akan bersama-sama memasuki sesi sharing, presentasi, dan diskusi bersama dengan narasumber yang tengah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Juaini Taufik MAP. Beliau adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, dan Bapak Maharani, beliau adalah peneliti Lombok Research Center. Selanjutnya, sesi ini akan dipandu oleh Bapak Andi Purna Hendri, beliau adalah peneliti Lombok Research Center. Silakan Pak Andi. Terima kasih Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang berkesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat senantiasa, kemudian mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih pada Bu Ita yang telah memberikan waktu kepada saya sebagai moderator untuk memoderatorkan acara diskusi kita pada hari ini. Juga kami sapa dulu ini. Yang pertama dari Alhamdulillah dari Direktur Bakti berkesempatan hadir Bapak Muhammad Yusran Laitupa. Selamat sore Pak, selamat bergabung. Kemudian juga dari Bapak Abdul Majid Salatu ini selaku koordinator JIKTI dari kawasan Timur Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore Pak. Ya. Baik, dan ini Alhamdulillah juga seperti yang disampaikan tadi, ada Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, ini Kanda Dr. Andes Haji Muhammad Juaini Taufik. Alhamdulillah beliau menyempatkan diri untuk menghadiri diskusi kita baik secara Zoom ini. Baik, untuk lebih mempersingkat waktu, karena kebetulan salah satu dari narasumber kita pada sore hari ini yaitu Bapak Sekda. Mungkin setelah acara ini beliau masih ada kegiatan. Oleh karena itu kami mohon langsung saja kepada narasumber kita yang pertama, pada yang terhormat Kanda Dr. Andes Haji Muhammad Juaini Taufik, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua, khususnya keluarga besar Yayasan Bakti, pimpinannya langsung Pak Isron. Yayasan Bakti sangat familiar di daerah kami Lombok Timur karena banyak kolaborasi yang pernah dan sedang kita lakukan. Begitu juga kawan baru, sahabat baru, senior kami Pak Abdul Majid sebagai Ketua Forum JIKTI. Alhamdulillah bertemu pertama, energi Bapak nyampe di Lombok Timur, Pak. Teman Pak Dr. Maharani dan keluarga besar Lombok Research Center dan seluruh partisipan Zoom pada siang menjelang sore hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, secara pribadi Pak, kami mengucapkan terima kasih dapat bergabung di acara Zoom dengan tema yang menurut saya selalu update, terutama dengan tema pemulihan kita pasca pandemi. Dan secara pribadi, saya dengan Pak Dr. Maharani, saya sadar bahwa selaku Sekda, salah satu tugasnya adalah sebagai pembantu pimpinan dalam merumuskan kebijakan daerah, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi daerah. Jujur, saya banyak bertandem nih dengan Pak Maharani, kami sering diskusi di luar jam dinas, sehingga ya sebagai pembantunya Bupati paling tidak gitu, kebijakan-kebijakan yang disusun oleh daerah, khususnya Pak Bupati, berbasis ilmiah, berbasis data, tentu dalam platform penelitian sudah mulai kami rasakan. Bapak Ibu, rekan-rekan yang kami hormati, mohon maaf tadi kami tidak bisa menyebut satu persatu. Tentu semua daerah sekarang ini tema kita adalah bagaimana pulih lebih cepat dan bangkit bersama. Yang paling terasa sekali memang setelah sektor kesehatan ini sudah berangsur-angsur membaik, dampak perekonomian, karena memang situasi global kita juga belum menentu,
maka kami berpikir sekali bahwa bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal, terutama potensi-potensi unggulan daerah kita. Dan yang paling penting itu sebenarnya setelah ini bagaimana kita bekerja sama. Ini yang menarik karena kita ada pada kawasan timur Indonesia, itu adalah masa depan Indonesia katanya banyak orang. Kalau saja produk unggulan daerah kita ini bisa bersinergi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, saya pikir kekuatan Indonesia itu di sanalah akan nampak. Kami berpikir penting memang kerjasama dengan banyak orang, tetapi secara agama ataupun secara rasional pasti kerjasama yang paling efektif, yang paling baik ya tetangga terdekat menurut saya. Ya, kita sudah mulai mencoba, misalnya sudah ada bisnis to bisnis masyarakat Lombok dengan masyarakat NTT misalnya yang hari ini kita ada pada forum ini. Kami sekarang juga sudah mulai mengembangkan ke daerah-daerah tetangga, sehingga esensi dari otonomi daerah yang mendorong kerjasama antar daerah itu saya pikir menjadi poin yang sangat strategis ke depan. Sebelum tentu kita bisa bekerja sama, tentu kita harus memprepare dulu produk-produk unggulan. Sebagai contoh kami di Lombok Timur, ya tentu produk unggulan kami sesuai dengan karakter alam Lombok Timur, bentangan geografisnya, from marine to mountain, dari laut sampai gunung, semuanya ada di Lombok Timur. Tetapi pertanyaan mendasarnya, mengapa semua potensi di Lombok Timur tetapi kemiskinannya ya masih nomor 2 dari 10 kabupaten kota yang ada. Walaupun berita baiknya, indeks Gini rasio kami paling baik di Nusa Tenggara Barat, karena memang karakter wilayah pertanian ya tentu bisa menghidupi secara mandiri masyarakatnya, tetapi untuk dia bisa lebih itu relatif sulit. Nah, berangkat dari persoalan itulah pentingnya kami terus berdiskusi, bahkan di Bapeda, di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selalu kami menyiapkan slot beberapa tema-tema penelitian yang kami juga pernah bekerja sama misalnya dengan Lombok Research Center, bagaimana mencermati atau kita ingin dari sekian banyak produk unggulan daerah di Lombok Timur, misalnya dari pertanian, dari peternakan, dari perikanan kelautan, dari industri kerajinan sampai pariwisata, kalau kita ingin lebih cepat maju, lalu lebih banyak subjek yang terlibat itu di sektor unggulan mana yang kita mau kembangkan. Alhamdulillah tahun 2021 kami ada kerjasama juga dengan Lombok Research Center, dengan Pak Dr. Maharani, dan poin-poin itulah yang menjadi basis kebijakan kami untuk menyusun RKPD 2022 yang sekarang ini di beberapa OPD terkait, misalnya di Dinas Pertanian, Peternakan, Perindustrian. Artinya apa? Kalau misalnya kita di dalam APBD itu ada 3 sumber usulan atau usulan program kegiatan, apakah itu muncul dari aspirasi DPRD tentu yang bernuansa politis, ada muncul dari teknokrat misalnya, ya jujur yang harapan kami atau dengan penelitian-penelitian inilah dari sumber teknokrat itulah yang bisa bersinergi dengan apa yang dihasilkan melalui reses atau yang bernuansa politik, dan setelah berintegrasi menjadi sebuah APBD maupun tidak dalam skema APBD tetapi bekerja sama berkolaborasi dengan pihak terkait. Mungkin itu gambaran kami, Pak Majid, Pak Yusron, dan rekan-rekan yang lain. Saya mendeskripsikan bagaimana pengalaman Lombok Timur bekerja sama dengan Lombok Research Center dalam konteks mengintegrasikan hasil penelitian dalam ikhtiar kita mengembangkan produk unggulan daerah. Yang kedua misalnya juga, tahun ini kami meneliti misalnya bagaimana prospek komoditi porang untuk bisa diangkat di dalam produk unggulan daerah Lombok Timur. Kadang-kadang kita ini terjebak dengan medsos, dengan harga yang menggiurkan di produk-produk tertentu. Kalau kita hanya berkaca pada hal-hal yang bersifat instan atau yang kita lihat, ya kasihan banyak dana yang akan kita korbankan kalau tidak mengacu kepada rekomendasi hasil penelitian ilmiah yang memadai.
Karena itu juga alhamdulillah Pak Bupati selaku penanggung jawab pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Lombok Timur sangat senang kalau misalnya kebijakan itu sudah ada landasannya atau evidence base-nya itu sudah jelas. Kadang-kadang kita tidak bisa terkecoh dengan sesuatu, ya mungkin hanya sedikit, tetapi karena kita melihat itu sangat berhasil, lalu kita ikut-ikutan, nanti terjebak sendiri misalnya dengan masyarakat lain. Anggaplah porang nih, pada saat kami akan mengatakan mari kita tanam porang, karena harga sedang naik, di daerah lain sedang bagusnya, tahu-tahu di tengah jalan setelah kita anjurkan masyarakat menanam porang, tahu-tahu harga jatuh, misalnya permintaan juga tidak banyak, ya kan itu akan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah. Tentu secara politik akan kehilangan kepercayaan, tetapi banyak sumber daya juga yang kita korbankan. Karena itu sekali lagi kami sangat welcome, kami sangat tertarik dan sudah membuktikan diri bekerja sama dengan beberapa lembaga penelitian, salah satunya Lombok Research Center, dalam rangka memastikan apa sih program yang akan kita kembangkan di tahun berikutnya, khususnya menyangkut bagaimana mengembangkan produk unggulan daerah. Kedepan harapan kami, sayang kami tidak bisa ikut sampai akhir, tapi kami biasa bertemu dengan Pak Marhani dan teman-teman yang lain. Selesai Zoom kami akan bertemu. Ada enggak kira-kira potensi tentu antara Nusa Tenggara Barat, khususnya kami di Lombok Timur dengan saudara-saudara kami yang di NTT, misalnya yang sudah terjadi kemarin itu ampas kemiri, itu karena di Lombok Timur itu produk unggulannya adalah tembakau Virginia, lalu dipanasi dengan yang ramah lingkungan di tengah BBM yang sulit, akhirnya kami menggunakan juga cangkang yang konon sangat banyak, cangkang kemiri kalau tidak salah itu sangat banyak di NTT, dan ternyata sudah hubungan bisnis to bisnis antara masyarakat kami dengan masyarakat NTT memanfaatkan misalnya transportasi laut yang sudah ada, ternyata itu sangat efektif dan sangat efisien. Mudah-mudahan Pak Doktor, mohon nanti informasinya, sayang kami tidak bisa ikut karena jam 14 waktu Indonesia Tengah kami ditunggu mewakili Bupati membuka salah satu event masyarakat di Pringgasela Pengadangan. Sayang kami tidak bisa ikut sampai akhir, tapi kami janji akan mendatangi rekan-rekan yang dari ERC maupun teman-teman yang lainnya dari Lombok Timur. Mudah-mudahan dalam diskusi JIKTI ini ada potensi-potensi yang bisa kita kembangkan yang menyangkut misalnya masing-masing produk unggulan daerah, sehingga antara Lombok Timur dengan beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur, karena kami melihat misalnya ada Pak John nih dari Bapeda NTT, ada daya lebih efisien yang menimbulkan nilai tambah dari masing-masing produk kalau kita kerjasamakan. Contoh yang paling nyata, kami sekarang ini sedang masa mengikuti diklat kepemimpinan. Ternyata kami bertemu dengan di Batam, kita diskusi-diskusi kecil, ternyata di Batam sedang membutuhkan cabai hijau katanya. Alhamdulillah di Lombok Timur, di Sembalun itu produk unggulannya cabai hijau. Ternyata lewat komunikasi yang sederhana, lebih-lebih hari ini banyak kita yang hadir dari berbagai latar belakang, khususnya dari teman-teman JIKTI ini ada Pak Majid, mungkin bisa memberikan kita lampu penerang atau guidance karena sudah berdasarkan penelitian, sehingga dapat kami implementasikan, dapat kami jadikan referensi untuk penyusunan paling tidak RKPD 2023 ke depan ataupun rencana jangka menengah RPJMD di waktu-waktu mendatang. Mungkin itu semacam sharing cerita yang dapat kami sampaikan. Haji Andi sebagai moderator, sekali lagi mohon maaf inginnya sampai selesai karena kami memang sangat membutuhkan informasi sesuai dengan tema pertemuan kita sore hari ini. Tapi apa daya masyarakat sudah menunggu kami. Kami berjanji akan bertemu dengan teman-teman yang dari Lombok Timur untuk mengetahui apa rekomendasi dari pertemuan virtual kita pada hari ini. Saya mengakhiri deskripsi tentang tema ini. Bapak Ibu, rekan-rekan, saya mohon maaf terutama kepada senior-senior yang hadir, ada Pak Yusron,
ada Pak Abdul Majid, Pak John, Bu Susan tadi, dan semua rekan-rekan yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya akhiri testimoni lah, mungkin bukan sebagai narasumber, sekaligus salam kenal, salam hormat kami dari pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda atas waktunya, dan kami semua mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan dan di lain waktu Pak Sekda kita berdiskusi, bertemu. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk ke narasumber yang kedua, tadi karena situasi waktu yang dibutuhkan oleh Pak Sekda karena mengejar agenda yang lain, kami juga mohon kepada rekan-rekan semua yang belum tidak bisa kami sebutkan satu persatu nih, di linknya ini listnya banyak sekali nih. Tapi yang agak sedikit fokus kami ini ada di Pak Abdul Majid, kemudian Pak Yusran, Pak Jones, sama Ibu Suzana tadi. Ini Ibu Suzana, Pak Ferry, kemudian Pak Pebdi, dan seterusnya. Baik, tadi kami belum sempat memberikan semacam pengantar dulu atas apa yang menjadi judul atau tema kita pada sore hari ini. Jadi dengan tema diskusi kita pada hari ini yaitu bagaimana peningkatan nilai tambah produk unggulan di Kabupaten Lombok Timur ini ya bisa kemudian diintegrasikan kepada kebijakan dalam melakukan ke dalam kebijakan daerah di Kabupaten Lombok Timur. Dan mudah-mudahan juga tema ini akan menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain yang kemudian pada posisi yang sama mungkin. Kemudian karena apa? Karena memang produk unggulan terutama khususnya misalnya di Lombok Timur ini kami banyak lebih bersumber kepada produk unggulan yang di bidang pertanian, sehingga alhamdulillah sudah terbukti dan teruji pada saat kami mengalami dampak dari pandemi. Alhamdulillahnya Lombok Timur adalah salah satu daerah yang sangat menjadi mandiri, kemudian tidak begitu terpengaruh dengan kondisi COVID kemarin, karena memang Lombok Timur bagian dari basis dari hasil-hasil produk-produk unggulan khusus yang di bidang pertanian dan yang ada di perikanan. Hanya saja memang di Lombok Timur ini belum memiliki kriteria dan data terkait dengan produk unggulan. Nah, mungkin itu nanti pada sesi selanjutnya kita akan bedah persoalan ini, kasus ini, untuk kita bersama-sama diskusikan seperti apa rumusan dan sebagainya untuk bisa kita sampai kepada kesimpulan pada akhirnya nanti. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin sebelum nanti kami juga minta seperti apa harapannya dari Pak Direktur Bakti tadi, yaitu Pak Yusron. Nanti kami juga mohon semacam sekapur sirih atau kata pengantar juga dari Pak Abdul Majid. Tapi mungkin sebelum itu kita masuk saja dulu ke narasumber yang kedua, yaitu Pak Dr. Maharani selaku peneliti dari Lombok Research Center. Kepadanya silakan Pak Rani. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih senior saya di JIKTI, orang tua kita, yaitu Pak Majid Salatu, Direktur Bakti Pak Yusran, teman-teman Korwil KTI, ini ada Pak John ini yang sudah berpengalaman terkait dengan kebijakan-kebijakan di daerah. Ya, terima kasih. Ya, sama teman-teman peneliti seluruh kawasan timur Indonesia. Saya 2 kali mungkin dihubungi sama Mbak Ita terkait dengan slide presentasi. Saya bilang nggak usah pakai slide supaya kita lebih enak diskusinya, lebih cair, lebih tidak terlalu formal. Mungkin saya akan berbicara terkait dengan pengalaman kami di Lombok Research Center terkait dengan bagaimana kami melakukan kolaborasi riset. Terus bagaimana kami mendorong hasil-hasil riset itu menjadi sebuah
turunan menjadi program maupun kebijakan-kebijakan di daerah. Sebelumnya saya cerita sedikit, tahun 2021 kemarin pada saat COVID terjadi, semua kabupaten kota yang ada di NTB ini pertumbuhan ekonominya minus semua. Walaupun minus, Lombok Timur yang terbaik dari minusnya terkecil, minusnya itu minus 2. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ternyata Lombok Timur ini, pertumbuhan ekonomi di Lombok Timur ini sebagai pondasinya itu adalah sektor pertanian. Nah, ini setelah kami analisa beberapa data 5 tahun terakhir, ternyata sektor pertanian ini mampu menyumbang PDRB ke pemerintah kabupaten itu sebesar 27%. Jadi dari tahun 2015 sampai sekarang masih tetap stabil, walaupun agak turun naik sedikit, tapi tetap stabil di angka 27%. Nah, sedangkan beberapa sektor lain misalnya yang selalu kita bangga-banggakan, misalnya sektor pariwisata di Lombok Timur itu hanya menyumbang 1%. Kan? Inilah yang menyebabkan sebagai salah satu kenapa kami fokus untuk riset terkait dengan sektor unggulan di pertanian ini. Selanjutnya yang kedua, terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Memang ketika kita ingin menghasilkan sebuah kebijakan yang betul-betul berkelanjutan, kita harus mampu melihat seperti apa sih potensi lokal kita. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa dasar sebagai pondasi awal pembangunan di daerah itu seharusnya berdasarkan pada potensi. Potensi yang seperti apa? Potensi yang pertama bisa saja kita lihat kalau di Lombok Timur kita memiliki sumber daya alam. Seperti dijelaskan oleh Bapak Sekretaris Daerah tadi, Lombok Timur itu dari pantai sampai gunung daerah memiliki. Sebut saja misalnya sumber daya lahan. Lahan kita, lahan kering di Lombok Timur ini sekitar 78.000 hektar, sedangkan lahan basah sekitar 45.000 hektar. Nah, ini sebagai salah satu potensi di sumber daya alam. Yang kedua, tentu walaupun kita memiliki sumber daya alam yang berlimpah, yang bagus, potensinya luar biasa, kalau sumber daya manusianya tidak bagus, tidak akan bisa termanajemen juga. Yang ketiga, kita memiliki begitu banyak misalnya sumber daya kelembagaan yang bisa kami katakan ini potensi lokal yang kalau dimaksimalkan sebagai pondasi pembangunan, ini akan menjadi kekayaan yang luar biasa. Selanjutnya, kami di Lombok Research Center selama beberapa tahun ini pun melihat selain potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan itu, ketika kita ingin melakukan sebuah pembangunan yang seperti katanya senior saya Pak Majid, bagaimana misalnya mendesain pembangunan yang berbasis kewilayahan itu, bahwa kita tidak akan bisa terlepas misalnya dengan daerah-daerah yang lain. Sebagai contoh misalnya semua potensi sumber daya alam yang ada di Lombok Timur ini dimanfaatkan oleh kabupaten lain. Contoh misalnya kami melakukan riset sampai ke Labuan Bajo. Di Labuan Bajo itu 20% kebutuhan logistik untuk Labuan Bajo itu untuk hotel, restoran, semua itu dari Lombok Timur. Nah, 90% kebutuhan logistik untuk Kota Mataram, Senggigi dan lain-lain itu dari Lombok Timur. Nah, sehingga memang konektivitas antar daerah ini memang sangat diperlukan. Kami katakan bahwa posisi Lombok Timur ini secara geografis sangat luar biasa. Di timur ada Cape Mori misalnya dengan Labuan Bajo-nya, kawasan ekonomi khusus. Di barat ada Cape Mandalika. Nah, ini menjadi peluang ke depan kalau kita ingin mendesain sebuah kebijakan yang terkait dengan bagaimana peningkatan pertumbuhan ekonomi, bagaimana peningkatan kesejahteraan, ini menjadi penting. Itu di sektor produksi. Tetapi
Lombok Timur pun tidak akan bisa terlepas ketika kita berbicara produksi seperti apa inputnya. 99% kebutuhan untuk logistik di input sektor pertanian itu dari daerah lain, 99%. Itu misalnya input pupuk, pestisida, obat-obatan sampai benih itu dari kabupaten lain, sehingga konektivitas antar daerah ini sangat harus menjadi sebuah pertimbangan penting dalam mendesain sebuah kebijakan. Nah, baru kami fokus melihat seperti apa sih peran sektor pertanian ini dalam sumbangsinya terhadap pertumbuhan ekonomi, bagaimana sumbangsi sektor pertanian ini dalam meningkatkan potensi pembangunan di daerahnya. Kami mengambil 4 landasan penting. Pertama, bahwa sektor pertanian di Lombok Timur ini memiliki potensi yang luar biasa. Pertama dari lahannya. Lahan pertanian di sektor di Lombok Timur ini sangat luar biasa. Seperti saya katakan di awal bahwa lahan kering itu sekitar 78.000 hektar, lahan basah sekitar 54.000 hektar. Yang kedua adalah produksi. Banyak produksi hasil pertanian itu dari Lombok Timur ini menjadi kebutuhan wajib di beberapa daerah. Contoh misalnya kita bilang tembakau, misalnya tadi disebut sama Pak Sekda, itu kebutuhan tembakau Virginia di Indonesia ini bisa kami katakan 90% dari Lombok Timur. Itu dari tembakau, sehingga produksi sangat menjanjikan. Sehingga berbicara produksi tidak hanya jumlah, tetapi bagaimana keberlanjutan produksi ketika ada industri-industri lain misalnya kita ingin bangun, dan produksi ini kita jadikan sebagai bahan baku utama. Yang kedua, sektor pertanian ini melibatkan sampai 60% jumlah penduduk Lombok Timur. Jadi keterlibatan masyarakat dalam sektor pertanian ini sampai 60%. Ini menjadi hal penting ketika daerah mendorong sebuah kebijakan bagaimana sektor pertanian ini ketika daerah mengeluarkan regulasi ataupun program-program akan berdampak terhadap misalnya 60% jumlah penduduk di Lombok Timur. Yang terakhir, bahwa sektor pertanian ini sebagai sektor yang memiliki sumbangsih terbesar untuk PDRB, 27%. Yang nomor 2 saja misalnya konstruksi, jasa konstruksi dan lain-lain itu berada di 16-15%, sedangkan sektor pertanian sampai 27%. Sehingga hal-hal inilah yang menjadi dasar kami untuk mendorong riset-riset di sektor pertanian ini. Nah, setelah kami melakukan riset dengan 4 poin pertimbangan tadi, lahan, produksi, keterlibatan masyarakat di sektor itu sampai sumbangsi PDRB-nya, kami mengidentifikasi beberapa produk unggulan itu di sektor pertanian, di perkebunan, sama di pertanian, hortikultura, sama tanaman pangan. Sebut saja misalnya di hortikultura. Hortikultura, setelah kami riset itu ternyata salah satu komoditi hortikultura dari Lombok Timur ini ada namanya cabai. Cabai dari Lombok Timur ini dikirim sampai ke 16 provinsi, bahkan sampai Manado, Batam, Aceh, Jakarta, Surabaya. Itu kebutuhan beberapa komoditi unggulan seperti cabai itu dari Lombok Timur. Nah, setelah kami riset lebih dalam lagi, perputaran uang di sektor ini, di satu komoditi saja, cabai saja itu bisa sampai 2 triliun per tahun. Nah, ini sangat luar biasa. Sedangkan APBD anggaran belanja daerah Lombok Timur saja, anggaran belanja langsungnya baru 1,1 triliun. Sedangkan uang yang berputar di bisnis satu komoditi saja sampai 2 triliun. Belum kita berbicara misalnya tembakau itu bisa sampai 10 triliun per tahun. Kami mendapat, setelah kami analisa dengan beberapa metode analisa untuk beberapa komoditi di hortikultura itu, kami menemukan beberapa komoditi unggulan, yaitu cabai, bawang merah, tomat, sama kubis. Nah, kalau di tanaman pangan, yang pertama yaitu jelas padi, jagung, sama
kedelai. Kalau di sektor perkebunan, yang pertama kita ketahui tembakau sama beberapa kopi, jahe, kelapa. Itu beberapa komoditi unggulan yang penting. Nah, setelah 1 tahun kita melakukan riset terkait itu, nah bagaimana mendorong hasil riset ini sekarang menjadi sebuah kebijakan yang aplikatif, yang tidak hanya bahwa kita ketahui ini komoditi yang penting, tetapi bagaimana hasil ini menjadi sebuah program yang real, ada regulasi yang jelas terhadap petani gitu. Nah ini kami lakukan setelah hasil riset ini, kita ajak teman-teman di eksekutif sama legislatif, kita advokasi bersama melalui hasil-hasil riset yang kita bentuk menjadi policy brief, policy paper, bahkan kita ajak berdiskusi serius, sehingga 2 tahun terakhir ini anggaran di sektor pertanian bisa kami katakan di Lombok Timur meningkat sampai 10%. Jadi kalau tahun 2020 itu sektor pertanian ini dianggap penting gitu, dengan sumbangan misalnya PDRB 27%, tetapi anggaran di sektor pertanian di Dinas Pertanian itu setelah kami analisa itu tidak pernah sampai 1% per tahun dari belanja total. Kalau belanja APBD total, belanja langsung sama tidak langsung di Lombok Timur itu tahun ini sekitar 24 triliun. Tahun 2020 itu hanya 15 miliar anggaran digelontorkan di sektor pertanian ini. Nah, kami melakukan pendekatan lobby advokasi dengan eksekutif maupun legislatif, sehingga tahun 2020 dan 2021, 2022 ini ada peningkatan sampai 100%. Tahun 2022 ini Dinas Pertanian itu ada peningkatan anggaran menjadi sekitar 35 miliar. Nah, tetapi yang menjadi catatan kami bahwa anggaran yang 35 miliar ini masih belum fokus pada komoditi-komoditi unggulan tersebut, masih tersebar dalam satu sektor, tapi belum fokus pada apa sih permasalahan di sektor ini. Setelah kami melakukan riset di tahun 2020 ini, kami mengidentifikasi ada 2 permasalahan penting di sektor pertanian ini, yaitu di sektor input, yaitu teknis di budidaya sama pasca panen. Nah, ini sebenarnya kalau pemerintah daerah ingin serius bahwa program-program ini fokus pada pasca panen sama di teknis di budidaya. Nah, ini yang masih belum, walaupun secara kebijakan anggaran sudah ada peningkatan, tetapi masih belum fokus ke arah sana penggunaan anggarannya itu. Yang selanjutnya yang menjadi catatan penting kami kedua, masih ada bukan intervensi ya, masih ada kebijakan pusat yang turunannya sampai daerah itu semacam sebuah perintah, regulasi. Contoh kecil misalnya dari hasil riset kami tidak di Lombok Timur ini tidak pernah muncul yang namanya porang, sorghum gitu. Tetapi dengan adanya kebijakan pusat itu hanya mau menggelontorkan dana DAK itu kalau daerah melakukan budidaya porang, budidaya sorghum. Nah, ini yang perlu ke depan seperti apa strategi, misalnya dari hasil diskusi ini kita bisa menghasilkan sebuah rekomendasi bagaimana misalnya kita ketahui bahwa Lombok Timur ini dari sisi budidaya, rantai pasar, terus keterlibatan masyarakat tidak pernah muncul yang namanya sorghum sama porang. Ujuk-ujuk karena ini adalah perintah pusat, daerah pun menerima, karena kalau tidak menerima dana DAK akan berkurang. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita pikirkan bersama seperti apa ke depan. Mungkin ini bukan kata pembuka dari kita akan lebih banyak diskusi nanti terkait bagaimana strategi ke depan terkait konektivitas antar daerah dan mempertajam hasil-hasil riset ini tidak hanya
kebijakan oke, sudah diterima, tapi programnya pun masih belum fokus. Itu mungkin Pak Moderator, Pak Majid, Pak John, seperti apa kita kolaborasi bersama ke depan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Maharani atas pemaparannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Maharani tadi sudah sangat begitu gamblang, sudah menceritakan bagaimana produk-produk unggulan yang ada di Lombok Timur. Ada satu lagi mungkin yang bisa kita informasikan pada teman-teman semua, bahwa di samping yang sudah dijelaskan sama Pak Dr. Maharani tadi itu juga contoh misalnya di sektor kelautan juga, potensi Lombok Timur di rumput laut juga sangat luar biasa. Hanya saja saat ini dari sekian banyak potensi lahan yang dimiliki oleh Lombok Timur, baru yang terakomodir hanya kurang lebih sekitar 10%. Nah, ini menjadi perhatian dari kita bersama untuk bagaimana dalam forum diskusi ini kita akan lebih mendetailkan kepada persoalan sesuai dengan tema kita pada hari ini, bagaimana hasil-hasil penelitian yang khususnya yang kami dari LRC sudah lakukan di daerah kami ini bisa kita melakukan kebijakan nanti supaya ini bisa menjadi diakomodir dalam sebuah kebijakan. Seperti itu. Apakah nanti misal boleh tidak seperti itu kan? Misalnya salah satu produk-produk yang ada di Lombok Timur ini ataupun semuanya, misal mana yang lebih dominan nanti ke depan, boleh tidak misalnya ketika misalnya diatur dalam sebuah peraturan daerah untuk tidak boleh supaya kita tidak bertentangan dengan undang-undang KUPP misalnya terkait dengan persaingan usaha, bagaimana misalnya pemerintah daerah bisa melalui Perda mendominasi misalnya penjualan ataupun pembelian pada petani untuk lebih meningkatkan lagi hasil daripada apa yang menjadi produk yang dihasilkan oleh petani-petani kita di daerah. Nah, mungkin itu nanti sebagai bahan diskusi kita. Tapi mungkin sebelum kita ke diskusi lebih lanjut, izin teman-teman, mungkin ada sedikit kita perlukan juga, mungkin ada bahasa-bahasa yang lebih memberikan kita semacam gambaran lebih baik lagi. Mungkin dari Pak Abdul Majid, mungkin sebagai tambahan dulu sebelum kita masuk nanti kepada diskusi yang lebih mendalam. Kami mohon Pak Majid atas waktunya. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, Pak Moderator, terima kasih. Saya dikasih kesempatan dan saya sangat tertarik dari temuan-temuan penelitian Pak Maharani dan teman-teman ini. Yang pertama, saya ada beberapa catatan, tapi yang pertama saya terpikirkan Pak Maharani, apakah mungkin apa yang kita temukan di Lombok Timur ini itu kita bisa angkat wawasannya untuk Provinsi NTB. Saya jadikan itu menjadi entry point pembicaraan atau catatan-catatan saya. Kenapa saya katakan begitu? Karena nampaknya dari hasil penelitian Pak Maharani ini sepertinya dibutuhkan semacam satu peta jalan pengembangan komoditas unggulan, potensi unggulan yang bukan hanya mencakup Lombok Timur, tetapi Lombok Timur ini menjadi pioneering yang jalan di depan untuk menjadi pembuka jalan bagi semua wilayah, semua daerah yang ada di NTB. Itu catatan saya. Barangkali memang perlu diajak pada skala provinsi dengan melandaskan pada bahwa ini sudah ada bukti kita di Kabupaten Lombok Timur, mungkin kita angkat kemudian pada skala
yang lebih besar. Dan saya akan memberikan alasan mengapa seperti itu. Setuju atau tidak setuju, di seluruh Indonesia, terutama di Indonesia Timur ini, sektor pertanian adalah basis daripada pembangunan, adalah basis pengembangan sektor. Oleh karena itu, yang harus dipikirkan sekarang ini adalah bisakah sektor pertanian itu menjadi sumber pertumbuhan. Saya mudah-mudahan Pak Maharani sudah baca, tapi 2 buku yang saya serahkan, tulisan saya, 2 buku saya, itu saya ada banyak menulis tentang hal tersebut. Ada satu hal lagi yang saya mau jadikan entry point. Saya ajak teman-teman, bukan hanya di NTB, tapi ada dari NTT dan lain-lain, tolong buka atau baca sensus pertanian tahun 2013 yang dilanjutkan dengan antar sensus pertanian tahun 2018. Sekarang ini tahun depan, sekarang sudah dipersiapkan, sudah akan ada hasilnya, sudah akan dilaksanakan sensus pertanian 2023. Mengapa saya katakan itu? Ada hal yang menarik. Misalnya begini, ini satu contoh, teman-teman yang lain. Di Indonesia, pada umumnya kita sudah susah untuk mendapatkan ayam kampung. Saya melakukan kajian khusus tentang itu, dan saya dapatkan bahwa satu-satunya wilayah di Indonesia yang punya potensi untuk ayam kampung hanya NTB. Di Palopo, di Sulawesi Selatan, itu bisa mengembangkan ayam kampung karena bibitnya didapatkan dari NTB. Padahal di seluruh Indonesia, ayam kampung itu hampir punah. Kenapa punah? Karena sudah dijarah, maaf istilah saya, oleh perdagangan pemeliharaan ayam broiler itu. Saya tanya teman-teman saya peneliti peternakan, kenapa tidak meneliti tentang ayam kampung? Dia bilang kita tidak punya dana, Pak. Karena kalau kita mau meneliti di luar ayam broiler, kita tidak bisa dapat dana. Nah, saya kira ini adalah satu peluang buat kita coba lakukan. Saya secara kecil-kecil melakukan eksperimen. Saya tidak bisa perlihatkan, tapi saya dapati bahwa ini satu potensi yang sangat besar. Nah, itu catatan yang berikut. Catatan lain saya adalah begini. Pikirkan baik-baik tentang pengembangan produk unggulan. Di Sulawesi Selatan, ini saya kasih referensi, saya berselisih pendapat dengan penentu kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan karena saya minta supaya produk unggulan di Sulawesi Selatan itu diberhentikan. Ini persoalan besar. Kenapa saya minta diberhentikan? Karena menurut saya kalau ada produk unggulan yang sudah lebih dari 15 tahun, belum bisa menghasilkan industri, saya bilang produk unggulan itu gagal. Tadi sudah ada disebut tentang cabai. Nilainya cukup besar. Menurut saya, produk unggulan itu jangan menghasilkan perdagangan. Karena barang pertanian yang menghasilkan perdagangan itu hanya menguntungkan kepada eksportir untuk orang, cabai perdagang antara, petaninya sendiri belum tentu mendapatkan kemanfaatan. Nah, tolong diteliti apakah misalnya di NTB ataupun katakanlah misalnya di Lombok Timur, sistem resi gudang itu sudah bisa diperlakukan untuk cabai. Jangan lagi kasihan petani kita itu korban dimainkan harganya oleh para pedagang perantara yang katanya sudah bisa kemana-mana. Banyak kasus di Sulawesi Selatan yang seperti itu. Petani itu dipermainkan oleh pedagang perantara dan eksportir, termasuk rumput laut, kakao, ya, dan lain-lain. Saya kira teman-teman dari Bakti, ada Ibu Susan kalau masih ada
ada satu fenomena yang menarik di Sulawesi Selatan. Apa itu? Ternyata lidinya pohon kelapa itu bisa diekspor ke India. Ternyata itu digunakan di dalam pembakaran mayat, upacara pembakaran mayat di India. Ini hal-hal yang seperti ini, kalau mau berbicara tentang nilai tambah, kalau mau berbicara tentang pengembangan kegiatan, ini semua yang harus dilakukan. Nah, poin saya yang berikutnya begini. Tolong perhatikan teman-teman para peneliti di kawasan timur, ada persoalan besar yang kita hadapi dengan pemekaran wilayah, pemekaran desa, pemekaran kabupaten. Apa masalahnya? Daerah kabupaten sampai desa itu potensinya sumber daya alam. Lalu kemudian dia dimekarkan. Akhirnya apa? Sumber daya alamnya itu menjadi kecil-kecil, menjadi terbatas. Oleh karena itu, penelitian yang harus dilakukan sekarang ini menurut saya adalah kalau ada komoditas yang bisa unggul, tolong dihitung berapa hektar yang dibutuhkan untuk satu jenis unggulan komoditas yang bisa mencapai skala ekonomi. Nah, semua ini itu kita bisa dapatkan dari data sensus pertanian. Oleh karena itu, saya melihat bahwa mungkin NTB itu bisa tampil di skala nasional menjadi tempat belajar peningkatan produk pertanian rakyat. Dulu saya pernah usulkan di Sulawesi Selatan sebelum berpecah menjadi Sulbar. Saya tidak tahu sebenarnya jadi Sulbar, tapi Polman itu pernah saya usulkan untuk menjadi daerah di mana orang bisa belajar tentang pertanian rakyat. Ada hal yang menarik yang diungkapkan oleh Pak Maharani. Gini rasionya rendah, tapi kemiskinannya tinggi. Apa artinya? Artinya masyarakat kita di Lombok Timur itu terperangkap pada skala tidak ekonomis. Nah, ini yang harus dicari. Saya mau kasih contoh Pak Maharani. Di Sulawesi Selatan hasil penelitian saya, kajian saya, kalau mau tanam pisang itu dibutuhkan 6 hektar baru bisa dia mencapai skala ekonomi. Ini Sulawesi Selatan, saya tidak tahu di NTB, tapi tolong diteliti. Artinya apa? Petani kita yang hanya punya 0,3 sampai 0,5 hektar itu harus ada kolaborasi di antara mereka ya, untuk bisa mencapai 6 hektar, karena nanti 6 hektar baru dia bisa mencapai skala ekonomi. Kalau dia tidak mencapai skala ekonomi, maka dia akan dipermainkan oleh pedagang perantara. Senaknya nanti perantara mainkan harga, dan akhirnya dia harus ijon ke situ. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu diteliti, dan menurut saya ini tidak spesifik Sulawesi Selatan atau NTB. Oleh karena itu, ada payung kebijakan, ada payung penelitian yang harus dilakukan dalam kaitan pertanian rakyat ini untuk masing-masing provinsi. Karena kalau kita bergerak pada skala kabupaten kota masing-masing, itu pencapaian skala ekonominya menjadi sangat-sangat rentan. Gampang sekali dimaini. Itu beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan tidak terlupa. Dan saya tetap yakin kalau kita mempergunakan data sensus pertanian itu akan jauh lebih evidence base-nya lebih valid. Saya minta maaf untuk mengatakan, maaf kalau ada teman-teman dari dinas yang hadir, saya tidak terlalu percaya angka-angka yang ada pada dinas, bahkan termasuk pada BPS. Yang saya bisa percaya hanyalah data sensus, lalu kemudian ada penelitian-penelitian mandiri yang mencoba mengelaborasi apa yang ditemukan. Yang terakhir yang saya mau katakan begini, di Sulawesi Selatan tahun 2017-2018, saya temukan melalui data sensus pertanian, ada 112.000 kepala keluarga yang tanam pisang.
Itulah sebabnya dulu itu saya anjurkan supaya Sulawesi Selatan beralih ke pisang. Tapi saya tidak disetujui oleh gubernur dan mengatakan, Pak Majid, siapa yang memakan pisang? Subhanallah, sesuatu yang jauh berada di luar sepunya wawasan akademik. Karena pisang itu sudah menjadi segala macam. Oleh karena itu, saya ingin tutup pembicaraan saya dengan mengatakan begini. Like it or not, tantangan kita provinsi sampai kepada nasional di masa yang akan datang adalah pangan. 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 Oleh karena itu, penelitian-penelitian produk unggulan saya harap diarahkan kepada pangan. Terima kasih Pak Moderator. Mudah-mudahan saya bisa ikut berkontribusi dengan beberapa poin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdul Majid, luar biasa ini. Satu titik kritis yang sangat luar biasa dari analisanya. Jadi tadi sampai beliau menyatakan bahwa tidak percaya dengan data-data birokrasi ini, hasil-hasil penelitian, tapi lebih kepada penelitian-penelitian lembaga yang agak independen ini. Luar biasa ini Pak. Kita mulai saja dengan kita buka diskusi kita biar agak sedikit hidup ini suasananya ini. Tapi saya mulai dengan begini Pak, Bapak, Ibu yang mengikuti. Jadi ini kebetulan ada Pak John Subani ini. Saya ingin konfirmasi juga karena dulu pada tahun 2013, sekitar tahun 2013, saya sempat mengikuti seminar workshop etalase ya Kabupaten Sumba Timur dengan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur di Bapeda Lombok Timur saat itu. Ini misalnya sebagai satu contoh saja Pak. Tadi menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Majid bahwa sesuai dengan tema kita ini kan bagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh LRC terkait dengan produk unggulan pertanian Lombok Timur ini bisa kemudian nanti kita mengintegrasikan ke dalam menentukan sebuah kebijakan untuk pemerintah daerah. Nah, pada saat itu ada satu contoh yang coba ingin saya sampaikan. Ini nanti ada konfirmasi kalau keliru Pak John Subani. Jadi dulu ada kami diskusi ya semacam workshop juga. Jadi dulu di Sumba Timur itu salah satu kabupaten kota penghasil rumput laut yang cukup baik, yang cukup besar. Tetapi pada saat itu mampu pemerintah daerah berkolaborasi dengan petani atau entah dengan stakeholder yang dalam hal ini mungkin Dinas Pertanian dan Kelautan di situ, Dinas Pertanian maupun Dinas Kelautan yang ada di situ, sehingga hasil-hasil produk daripada rumput laut yang dihasilkan oleh para petani masyarakat di Sumba Timur itu kemudian diciptakan atau diterbitkan sebuah peraturan daerah yang menyatakan bahwa tidak boleh sama sekali rumput laut dari Sumba Timur ini kemudian dibeli secara langsung oleh pengusaha-pengusaha dari luar. Akan tetapi Perda itu memayungi bahwa yang boleh membeli dan petani harus menjual ke pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah di situ seperti memfasilitasi para petani yang ada di sana untuk membeli produknya, entah itu melalui BUMD-nya kebetulan waktu itu. Nah, BUMD inilah yang kemudian piece to piece dengan pengusaha-pengusaha di luar, sehingga para petani kita mendapatkan jaminan harga yang bagus, kemudian agak sedikit kecil kemungkinan untuk mereka dipermainkan harga. Nah ini mohon nanti diawali oleh Pak Jones ini kita diskusi terbuka saja. Nah mungkin seperti itulah mungkin harapan kita bersama. Bagaimana salah satu produk unggulan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Abdul Majid, satu saja komoditi, akan tetapi komoditi itu kemudian bukan hanya sekedar cerminan satu kabupaten kota, tetapi bagaimana satu produk unggulan ini kemudian menjadi cerminan satu provinsi yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Misalnya tentu nanti akan menjadi ikon atau menjadi ciri khas daripada produk unggulan yang ada di NTB. Kita tahu juga Bangka Belitung misalnya, dia lebih terkenal dengan bukan Bangka Belitung, Gorontalo misalnya, walaupun provinsi baru tetapi komoditas
unggulannya itu dia fokus kepada jagung, sehingga provinsinya terkenal dengan komoditas jagung seperti itu. Sehingga oleh pemerintah daerah juga, dalam hal ini baik itu provinsi maupun kabupaten kota yang ada di situ, kemudian bagaimana dia mengintegrasikan potensi ini ke dalam sebuah kebijakan, entah itu nanti perda atau perbuk untuk menguatkan itu, untuk mengamankan hasil-hasil produk mereka, sehingga diatur secara baik bagaimana sistem pemasaran, kemana dan sebagainya, sehingga efeknya itu kepada petani kita. Nah, mungkin ini sebagai pengantar dulu, saya selaku moderator untuk kita coba lemparkan. Mungkin saya persilahkan dulu kepada Pak Jones untuk menanggapi apa yang menjadi wacana yang sudah beredar ini, untuk masukannya juga. Silakan, kami persilahkan Pak Jones. Oke, baik, terima kasih Pak Andi. Ya, salam buat Sohib Pak Maharani. Lalu salam hormat buat Pak Majid, Ita, Susan, Pak Yusran hormat. Ya, pertama-tama mungkin mengenai tadi rumput laut itu saya tidak tahu pasti, walaupun potensi komoditi laut, rumput laut Sumba Timur dari tahun ke tahun meningkat. Mengenai sistem pemasarannya, peraturannya saya kurang tahu pasti, dan mungkin bukan tepat saya menjawab itu karena salah bisa bahaya. Tapi mungkin karena sudah diberi kesempatan, mungkin saya sedikit mau berdiskusi, karena secara informal saya sudah pernah bincang-bincang dengan Pak Maharani beberapa tahun lalu mengenai peluang-peluang kerjasama yang bisa kita lakukan. Ini dalam konteks kita sebagai forum KTI, ya, karena saya dan Maharani awalnya sama-sama koordinator wilayah, tapi Maharani sekarang sudah jadi peneliti juga, dan memang passionnya memang di situ. Jadi yang pernah kita diskusikan itu adalah porang, komoditi unggulan. Yang saya mau tanya, tadi kan Pak Sekda sempat bicara mengenai porang. Nah, kalau menurut LLC sendiri, karena dari sisi daerah, cuaca kan NTB mirip sekali ya sama NTT. Jadi dari hasil penelitian, kira-kira peluang porang bagaimana untuk kawasan kami di NTT. Nah, apa bisa dijadikan komoditi unggulan lainnya, komoditi unggulan baru, atau seperti apa? Karena untuk kami di Timur, khususnya daerah yang saya tahu itu, yang pernah saya awal 2020 pas saat COVID, saya diskusi sama Pak Maharani. Saya turun ke lokasi ke satu daerah di kawasan Timur Tengah Utara, di Boki itu ada 45 hektar lahan tidur yang rencananya itu kalau memang potensi porangnya bagus, pemerintah kabupatennya berniat untuk mengembangkan itu. Nah, jadi tapi dari tadi Pak Sekda bicara tuh, saya mau menanyakan lagi, kira-kira peluang porang sendiri itu seperti apa dengan KB di NTT? Mungkin itu saja dulu untuk awalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jones. Jadi ini kita langsung floor saja. Silakan Pak, kami persilakan Pak Doktor untuk sekilas menjawab sedikit tadi pertanyaan dari Pak Jones. Ya, halo Pak Dokter Mare, silakan. Baik Om John. Terima kasih masukannya Pak Majid. Kebetulan 2 buku itu masih belum tuntas saya baca, dan setelah saya baca terkait dengan bagaimana pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan itu, saya tertarik untuk nulis terkait dengan itu juga, tapi belum tuntas ini. Belum tuntas. Nah, memang kalau kita berbicara provinsi di NTB ini, tetap bahwa seperti katanya beliau tadi, bahwa sektor pertanian itu merupakan sektor basis. Sebagai contoh misalnya, tidak hanya di kabupaten, secara provinsi sumbangan PDRB sektor pertanian itu cukup tinggi, di atas 20 sekian %.
Tetapi pemerintah daerah masih konsen ketika berbicara pembangunan secara umum bahwa NTB ini adalah misalnya daerah pariwisata. Jadi masih belum nyaman. Padahal sumbangan sektor pariwisata ketika kita berbicara terhadap bagaimana pertumbuhan ekonominya jauh di bawah sektor pertanian gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sebenarnya seperti katanya beliau bahwa pangan ini menjadi catatan penting kita ke depan. Bagaimana kita daerah ini mampu mempertahankan beberapa pangan kita, tidak hanya yang sudah familiar sekarang, tapi pangan-pangan lokal pun dari jenis keberagaman pun harus kita memang betul-betul pikirkan dari sekarang, bagaimana produksinya, bagaimana jaminan lahannya, bagaimana misalnya keberpihakan terkait dengan kebijakan daerah. Selanjutnya terkait dengan porang ini menjadi komoditi idola baru secara umum di Indonesia, secara umum bahkan kalau di Departemen Pertanian sekarang ini, kalau daerah yang ingin mengembangkan porang, ada catatan khususnya bahwa akan ada tambahan DAK. Contoh di Lombok Timur sekarang ini ada tambahan DAK. Ketika Lombok Timur mengembangkan porang itu ada tambahan sekitar 15 miliar tambahan DAK karena Lombok Timur mau mengembangkan porang. Yang menjadi pertanyaan kita sebenarnya harus sejak awal kita harus pikirkan ketika masyarakat mau mengembangkan porang, seperti katanya Pak Majid itu bahwa porang ini akan bernilai ekonomi ketika misalnya berapa hektar satu kakak petani menanam misalnya 2-3 hektar baru akan bernilai ekonomi. Itu memang sejak awal harus kita pikirkan bersama. Kalau mengenai potensi lahan, saya akui NTT itu luar biasa kalau kita ingin kembangkan porang. Kalau kita ingin kembangkan porang dari sisi luasan lahan, dari sisi produksi, kita akan mampu misalnya mengalahkan Jawa Timur. Misalnya Jawa Timur sekarang sebagai sentra pengolahan setengah jadinya porang misalnya sebelum ekspor. Nah, yang perlu kita pikirkan bersama, bagaimana misalnya kalau kita fokus ingin kembangkan porang di NTT, kita harus melihat dulu bahwa misalnya petani ini, porang ini akan secara ekonomi kalau kita ingin kembangkan berapa hektar, seperti katanya Pak Majid tadi itu yang pertama. Yang kedua baru kita lihat seperti apa misalnya kebijakan secara iklim usaha nanti yang harus dijamin oleh pemerintah daerah supaya bahwa masyarakat ini jangan yang selalu diuntungkan adalah pedagang perantara atau eksportir katanya. Itu yang terjadi di NTB Pak. Misalnya ketika kita berbicara sektor pertanian misalnya, mau jagung, mau tembakau, mau cabai misalnya, yang selalu diuntungkan di sini adalah pedagang perantara sama eksportir. Petani ini hanya sebatas memproduksi. Saya belum sampai saat ini dari sekian persen petani kita yang konsen di komoditi cabai, tidak sampai 10% yang berhasil. Ini malah yang berhasil ini adalah pedagang perantara. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama bahwa kemandirian petani ini sejak awal sudah didesain khusus oleh pebisnis ini. Contoh di input saja misalnya ketika kita berbicara input. Kami bisa katakan kalau bibit atau benih untuk beberapa komoditi pertanian di Lombok ini masih dikuasai oleh perusahaan. Dari cabai, tomat, kubis, semua jagung, padi itu masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Gitu. Nah, sejak awal saja petani ini masih belum mandiri, Pak, dari inputnya, dari bibit, pupuk, obat-obatan. Sampai yang lebih parah adalah di pasca panen. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama seperti apa model iklim usaha. Sebenarnya pemerintah daerah kan tidak perlu berbisnis karena dia bukan perusahaan. Dia hanya misalnya bagaimana
mengatur tata kelolanya yang baik. Nah, ini yang perlu selalu saya katakan hasil rekomendasi kebijakan yang selalu kami dari Lombok Research Center sampaikan, bahwa pemerintah daerah itu hanya mengatur bagaimana iklim usaha ini baik, gitu, supaya jangan misalnya pengusaha ini terlalu untung, petani kalau dirugikan, bagaimana misalnya share keuntungan atau pembagian hasil ini harus benar-benar seimbang, kan. Terus yang kedua, perlu kita duduk bersama nanti ini NTB sama NTT ini terkait misalnya konektivitas antar daerah ini, terkait dengan komoditi, terkait dengan pasar, terkait dengan potensi. Karena NTB dan beberapa kawasan timur ini sudah mulai didorong menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru dengan adanya kawasan ekonomi khusus seperti itu. Jangan sampai kita hanya menjadi pekerja, bukan menjadi pemilih atau terlibat langsung di sana. Itu dari saya, Pak Moderator. Terima kasih. Masih mute Pak Henry. Baik, terima kasih Pak Doktor. Jadi tadi pertanyaan dari Pak Jones, itu kan beliau bertanya bagaimana kira-kira potensi porang ya di NTT dengan luas lahan yang begitu luas. Bahasanya Pak Dokter tadi ya, tentu dari sisi geografis tentu bisa sangat baik di situ, dan kita harapkan ke depan melalui hasil diskusi kita ini dari sebagai dasarnya, mungkin ke depan bisa antara NTB dan NTT ini yang kemudian kita melalui jaringan JIKTI ini nanti ke depan mungkin bisa memfasilitasi bagaimana ada sinergitas kerjasama antara NTB dan NTT untuk produk-produk unggulan di masa mendatang. Mungkin sebelum lanjut ini kita ingin lebih kepada fokus dulu ini ya, kita lebih fokus kepada tujuan dari diskusi kita ini kan bagaimana kita mencari petunjuk ya, atau saran-saran masukan dari kita semua yang akhirnya nanti pada kesimpulan kita akan bisa simpulkan, dan ini akan menjadi rekomendasi bagi kami juga di sini maupun teman-teman di daerah yang lain. Nah, ini kan ada rekan-rekan dari Sulawesi, dari NTT dan sebagainya. Nah, mungkin kesempatan ini juga kita akan gunakan untuk kita bertukar informasi terkait dengan produk-produk unggulan kita, sehingga mungkin nanti contoh seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, Pak Jones, bahwa kami salah satu produk unggulan yang ada di Lombok Timur ini kan ada tembakau Virginia nih yang melalui proses pengopenan. Nah, bahan bakarnya itu kita sampai saat ini banyak mengambil dari kawasan NTT, dalam hal ini Cangkang Kemiri, dan itu menguntungkan kedua belah pihak gitu kan, menguntungkan kedua belah pihak, baik dari pihak kami di sini maupun dari pihak NTT. Nah, hal-hal yang seperti ini yang perlu mungkin kita kerucutkan, kita lebih mempertajam seperti apa sih kira-kira solusi yang bisa kita lakukan sehingga masyarakat NTT sebagai pemasok Cangkang Kemiri di situ mendapatkan hasil yang baik untuk peningkatan ekonomi masyarakat di situ, dan NTB juga, masyarakat NTB selaku pengguna dari Cangkang Kemiri ini juga tidak terlalu merugi gitu dengan hasil, dengan harga dan sebagainya, karena saat ini terus terang saja kebijakan dalam hal ini dari pemerintah daerah belum kita lihat begitu, sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Doktor tadi, bahwa jangan sampai petani ini yang menjadi rugi, tapi lebih menguntungkan kepada para tengkulak, para pemasok-pemasok yang tadi itu sebagai penyangga fasilitas penghubung saja antara pembeli dengan pemanfaat seperti itu. Mungkin dalam hal ini mungkin kami minta pendapat dari rekan-rekan yang lain. Mungkin dari rekan-rekan yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan. Artinya saya juga bingung ini mau melempar kemana ini, karena ini tidak terlist semua ini. Jadi mungkin Ibu Suzana ada pendapat, masih bergabung? Bu Suzana ini masih ini.
Silakan Iya, Bu. Ibu Susan lagi ada terima tamu Susan, sebentar Pak lagi Andi. terima tamu. Iya. Baik. Mungkin ada yang lain, silakan. Kami persilakan. Siapa? Halo. Baik, silakan. Pak John. Pak John di sini ya? Oh ya. Siapa ini? Pak Andi, makasih. Mengenai cangkang kemiri. Ya. Sudah pernah sedikit diskusi dengan Pak Dr. Maharani bahwa potensi cangkang kemiri kami di NTT, khususnya di Flores, di daerah Bajawa, itu sangat banyak dan cangkangnya itu dibuang-buang. Ya mungkin salah satu cara yang mungkin bisa saya tawarkan itu adalah kerjasama antar pemerintah. Jadi mungkin kayak apa Pak Dokter yang kayak apa itu kan kita sudah MOU dengan pemerintah Kabupaten Manggarai mengenai kopi atau apa gitu. Ya mungkin itu untuk kemiri juga mungkin kita bisa komunikasikan dengan Pemkab Ngada untuk kita coba kira-kira apa bisa dilakukan sama seperti dilakukan pada Pemkab Manggarai sendiri. Jadi karena potensi timur kita juga banyak tapi tidak sebanyak di kawasan Flores, terutama di daerah Bajawa. Itu cangkangnya tuh ya istilahnya tidak dipakai, hanya pakai isinya saja. Mungkin itu ya mungkin nanti didiskusikan sama-sama Pak Dr. Maharani dengan teman-teman dari LSI dengan kami di sini ya. Mungkin itu saja. Makasih. Baik. Mungkin Pak Abdul Majid ada atau silakan Pak Rustam. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Lombok Timur, saya Hajat Gunawan Rasmadi bersama Rustam. Jadi yang kami mau sampaikan terkait tentang petani mandiri. Jadi petani kita sudah mandiri Pak Dokter ya. Petani kita di Lombok Timur ini sebetulnya sudah mandiri. Tetapi ketika kita bicara nilai produk unggulan petani kita di Lombok Timur ini secara kuantitas oke, tapi tidak berkualitas. Apa yang tidak berkualitas adalah produk atau komoditi kita ini rata-rata dibesarkan dengan pupuk kimia sehingga tidak berkualitas, dan itu yang menyebabkan banyak penyakit di Lombok Timur. Salah satunya yang kita bedah adalah soal stunting di situ. Kenapa kimia ini terus didongkrak? Karena kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan itu adalah kebijakan dari pemerintah. Tapi sampai sekarang hari ini pupuk sangat langka yang subsidi. Nah, terkait dengan hal ini, kita sekarang selain bicara soal kuantitas, yang berkualitas itu adalah komoditi organik. Petani kita arahkan bagaimana dia menggunakan pupuk organik sehingga menghasilkan produk-produk atau komoditi yang organik. Nah, selama ini mungkin data LRC belum sampai di situ terkait dengan bagaimana menjadi petani organik yang kemudian memproduksi komoditi organik. Nah, ini yang saya ketahui di Jeruk Manis misalnya ada teman yang kemudian memproduksi itu. Kalau di Kecamatan Ciela belum. Ada nilai di situ, ada artinya kalau hasil teman-teman di Jeruk Manis mereka memproduksi dan pasarnya sudah jelas, misalnya pasal di hotel, restoran dan lain sebagainya, itu salah satu peluang untuk bisnis. Nah, ketika pemerintah ini misalnya memberikan ruang, makanya saya bilang kemandirian petani itu sekarang ditekan oleh kebijakan pemerintah. Sehingga tidak ada kemandirian masyarakat, petani kita. Semuanya dijarah oleh pemerintah. Nah, ini perlu masukan kepada pemerintah, salam sama Pak Sekda. Harusnya Pak Sekda ikut terlibat di sini, di diskusi ini. Biar dia tahu persis. Orang hari ini, dia tidak tahu harganya. Dulu bibit 150 sampai 200 per kilogram. Tapi harga panen sekarang hanya 2.500. Bagaimana tidak menjerit petani? Nah, ini kan kegagalan saja ini, kita hanya berasumsi saja dalam pertanian kita ini. Begitu
Kira-kira kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rustam. Nah itu dia makanya Pak Rustam ya. Jadi tujuan diskusi kita ini ya tapi ya apa boleh buat gitu kan, karena beliau juga masih ada agenda, tapi nanti mungkin secara offline kita akan tindak lanjuti apa yang menjadi rekomendasi atau kesimpulan kita untuk diskusi ini. Pak Rustam tidak usah khawatir, mudah-mudahan ini harus kita optimalkan untuk penindaklanjutan daripada apa hasil kita diskusi pada hari ini. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak senior kami ini, Pak Abdul Majid. Silakan Pak. Hal yang terakhir dulu, saya cuma mau share bahwa kebetulan saya masih menjadi staf ahli di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu sudah punya perda tentang pengembangan pertanian organik. Kalau memang dibutuhkan untuk menjadi referensi, mungkin melalui Bakti saya akan bisa cari akses untuk dapatkan perdanya. Itu sesuatu yang prospektif, tapi jangan terlalu ambisi, karena pertanian organik itu tidak terlalu mudah. Itu ya poin yang pertama. Yang kedua tentang porang, Sulawesi Selatan tahun lalu itu menggebu-gebu dengan porang. Tapi beberapa bulan terakhir ini sudah tidak ada suaranya tentang porang itu. Mungkin karena gara-gara harga itu. Oleh karena itu ada pelajaran menarik. Ada pelajaran menarik dari situ Pak Maharani. Sebenarnya memperhitungkan pasar, kalau mengembangkan produk unggulan, memperhitungkan pasar itu penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah, menurut saya, adalah basis produksi. Itulah sebabnya tadi saya berbicara tentang skala ekonomi di basis produksi. Ini yang biasanya kita ke teledor di situ, sehingga kita perlu betul-betul meyakinkan. Saya ambil contoh begini Pak Maharani, Pak Moderator, ada pasti lebih dari satu kabupaten, pasti lebih dari satu kabupaten yang menanam cabai di NTB, pasti lebih. Tetapi saya tidak yakin bahwa skala ekonomi luasan hamparannya itu sama persis. Itu kan tergantung dari skill atau pengalaman daripada petani cabai itu sendiri. Oleh karena itu berpagi-pagi saya katakan, bisa enggak kita yakinkan Pak Sekda tadi bahwa kalau mau cabai ini mensejahterakan petani cabai, maka tidak kita harus mengembangkan sistem resi gudang. Yang saya tahu, Kementerian Perdagangan itu mempunyai fasilitasi kalau mau mengembangkan sistem resi gudang. Jangan berharap resi gudang itu dikembangkan oleh perbankan. Perbankan tidak mau membiayai komoditas pertanian karena resikonya terlalu tinggi. Di sinilah pemerintah harus masuk. Saya tidak tahu berapa produksi cabai misalnya, berapa dalam setiap hamparan itu yang harus di-maintain, harus dipelihara sehingga dia tidak dipermainkan oleh pedagang perantara. Karena semua komoditas unggulan yang ada di Sulawesi Selatan, saya lihat itu ada dari penelitiannya Bappedas Sulsel itu, ada Ibu Ivone di situ, yang diuntungkan oleh komoditas unggulan di Sulawesi Selatan, yang diuntungkan itu hanya pedagang perantara dan pedagang ekspor. Padahal petani kita itu kasihan sekali. Nah, ini yang sebenarnya harus dilakukan penelitian tentang ini. Jadi, struktur kehidupan petani Pak Maharani itu harus menjadi database. Harus menjadi database di dalam penelitian kita. Saya kira itu pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Majid. Luar biasa ini masukan dari beliau. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang lain yang lebih mengacu kepada penguatan apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Majid tadi. Mungkin ada masukan-masukan yang lain yang
nanti pada akhirnya bisa kita simpulkan menjadi hasil daripada diskusi kita pada sore hari ini sesuai dengan tema kita ini, ya, bagaimana kita sebenarnya mampu mendorong dari hasil penelitian kita ini baik di Lombok Timur maupun di daerah lain yang kemudian nanti bisa kemudian kita mempengaruhi atau mengintervensi, bukan mengintervensi ya, bisa kita mengarahkan pemerintah daerah untuk hasil penelitian ini bisa menjadi kebijakan di dalam penentuan kebijakan mereka dalam menjalankan pemerintahan. Silakan, ada yang lain lagi, Pak Jones, mungkin ada teman. Ini ada Ibu Mami ini dari Mami Arianto, mungkin ada saran, masukan, tanggapan, silakan Bu. Pak Andi, ini ada di kolom chat Ya, Ibu Ince silakan. dari Bapelitbangda NTT, katanya dari Bapelitbangda NTT itu pernah melakukan penelitian terkait dengan komoditas unggulan di kabupaten, beberapa di kabupaten. Mungkin Ibu Ince bisa sharing juga di sini. Silakan. Bu Ince, Mana? silakan Bu. Ya, Terima kasih Pak. silakan. Ya. Baik. Perkenalkan saya Marinje, saya salah satu peneliti di Bapelitbangda Provinsi NTT. Saya cuma karena tadi berbicara tentang rumput laut, kami pernah melakukan itu di 3 kabupaten, di Kabupaten Sumba, salah satu Sumba Timur, kemudian Sika dan Saburai Jua. Ketiga kabupaten ini merupakan kabupaten yang merupakan sentra penghasil rumput laut gitu, rumput laut dengan kualitas terbaik. Dalam hal ini rumput laut dengan spesifikasi Euchema catoni gitu. Kami melakukan kami melakukan sakul tidak ada Bu. Kalau sakul tidak ada. Oh, iya. Silakan Bu. Untuk 3 kabupaten ini mereka lebih banyak fokus kayak ini gitu. Dan lupa juga salah satunya juga di Rote, Kabupaten Rote. Oke. Itu tahun 2014. Kami melakukan terkait status keberlanjutan dengan kita menggunakan metode analisis multidimensional scaling. Jadi kami melakukan secara keseluruhan gitu. Jadi secara garis besarnya rumput laut ini apa-apa yang mempengaruhi untuk pengembangan rumput laut ke depannya itu seperti apa. Dan dari beberapa faktor, ada faktor yang berpengaruh terhadap indeks keberlanjutan ini. Kami menemukan bahwa harus dilakukan skenario progresif optimistik untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, baik seluruh atribut yang berpengaruh terhadap pengembangan rumput laut ini. Nah, jadi itu yang hasil salah satunya terkait dengan inovasi, teknologi, itu memang harus ada partisipasi atau harus ada campur tangan dari pemerintah, ataupun kita bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau pelaku bisnis gitu yang membutuhkan komoditas ini gitu. Itu adalah hasil dari rekomendasi kami. Kami sudah coba menyampaikannya itu kepada dinas perindak, tapi karena tugas kami hanya melakukan penelitian dan mensosialisasikan hasil penelitian ini ke instansi terkait gitu. Keputusannya itu berada pada dinas instansi terkait, bagaimana mereka untuk mengakomodir atau melakukan intervensi untuk memasukkan ini dalam program kegiatan mereka masing-masing. Jadi sampai di sini kami hanya melakukan, ini rekomendasi kami. Bagaimana tindakan itu kembali lagi kepada dinas instansi terkait gitu. Mungkin itu dari saya. Kemudian itu terkait rumput laut. Kemudian kayak kopi. Kalau kopi untuk NTT, Bajawa memang paling punya kualitas bagus ya, terutama untuk Arabica. Tapi ada satu yang lebih menarik, yaitu
ada kopi Lakmaras dari Kabupaten Belu, perbatasan Timor Leste. Mereka juga punya kualitas untuk untuk kopi Arabica gitu. Walaupun masih di bawah Bajawa, tapi setelah dilakukan kita melakukan supervisi bersama dengan Balit Koka Jember dan kita menemukan bahwa daerah Lakmaras itu memang sangat potensial untuk pengembangan kopi Lakmaras itu gitu. Hanya saja masalahnya persoalan di benih bibit atau benih berkualitas bersertifikat seperti yang diharapkan oleh Dinas Pertanian, bahwa tanaman-tanaman atau benih atau bibit itu itu harus punya sertifikat. Nah, itu di kopi Lakmaras itu belum memiliki sertifikat. Kemudian yang ada kopi-kopi yang ada sekarang pun itu sudah tua dan sudah punya penyakit dan segala macam masalah yang sangat kompleks. Jadi kalau Pemda punya inisiatif untuk masih punya atensi untuk masing-masing daerah memiliki produk unggulannya masing-masing atau sendiri, maka Pemda harus fokus ke apa yang mau digali, apa yang mau dikembangkan. Mungkin segitu dari saya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih banyak Ibu Marince atas masukannya. Jadi beliau tadi fokus pada dua komoditi itu, rumput laut dan kopi ya. Mungkin kita akan lebih mempertajam dulu ini teman-teman semua terkait dengan kalau terkait dengan produk unggulan masing-masing daerah, baik di Lombok Timur sebagai fokus pembicaraan kita, diskusi kita hari ini, kemudian di daerah lain, ya tentunya kita kan masing-masing daerah sudah pasti punya tuh produk-produk unggulan. Akan tetapi yang perlu kita pertajam sekarang, apa kira-kira masukan atau langkah kita untuk apa yang sudah kita hasilkan ini, penelitian yang sudah kita hasilkan terkait dengan produk unggulan, misalnya seperti Lombok Timur saat ini, misalnya sudah terlihat nih, ada cabai, ya kemudian ada bawang merah, bawang putih, kemudian nanti hasil perkebunannya di situ ada tembakau, ada kelapa. Nah, maksud kita ini kan hasil output yang ingin kita inginkan ini adalah bagaimana kemudian hasil penelitian ini bisa kita memberikan masukan kepada pemerintah daerah yang kemudian nanti akan dilakukan gitu kan ke dalam suatu kebijakan yang kemudian menguntungkan kepada kesejahteraan petani itu sendiri, bukan menguntungkan yang selama ini seperti yang menguntungkan hanya para tengkulak atau pengepul saja begitu. Nah, mungkin dari sisi dari sisi terima kasih Bapak Moderator, Bapak JS, Pak John, tadi Ibu Ince. Perkenalkan Bapak Moderator Pak Maharani, saya Mesta Benu. Saya dengan Ibu Ince sama dari bidang Litbang. Menarik sekali diskusi kita sore hari ini. Ada 3 poin yang saya izin tambahkan terkait diskusi kita. Poin pertama, Pak, mungkin kami dari Litbang ini lebih banyak memberi perspektif akademisnya, keilmuannya. Kalau terkait regulasi atau aspek implementasinya memang itu domainnya Pak John. Kami coba menambahkan saja. Poin pertama dari kami itu bahwa kita tahu bersama tidak ada negara autarki atau tidak ada negara atau kawasan atau wilayah yang bisa produksi dan konsumsi sendiri sebuah produk, barang atau jasa. Misalnya komoditi unggulan di NTB tadi tembakau, maka economic of scale atau hitung-hitungannya akan efisien jika tembakau itu dipanaskan dengan menggunakan cangkang kemiri dari NTT, dan untuk itulah ada trade antara NTT, petani NTT maupun petani NTB. Itu pintu masuk bagi. Kedua,
entitas pemerintahan ini untuk bisa mengoptimalkan economic of scale-nya tadi, seperti tadi disampaikan. Poin kedua dari kami, perspektif yang mungkin bisa kami tawarkan dalam pengayaan diskusi kita sore hari ini, bahwa dalam ekonomi pembangunan ada 3 fungsi pemerintah. Memang tadi disampaikan di pembicara beberapa orang yang sudah berpendapat, pemerintah baiknya tidak boleh terlalu masuk ke dalam pasar, karena fungsi pemerintah sebagai regulator, stabilisator, dan stimulator. Tugas pemerintah baiknya adalah menstimulasi skema B2B seperti tadi disampaikan, business to business itu bekerja dengan cara meminimalisir berbagai hambatan atau barriers, dan menciptakan stimulasi agar pasar bisa bekerja dari sisi supply dan demand-nya itu bekerja secara baik, dan di situ ada efisiensi atau efisien dalam harga optimum dalam pasar itu bisa tercapai. Setelah pasar bekerja, pemerintah secara bertahap bisa menarik diri sehingga sisi supply dan demand itu betul-betul murni bekerja selanjutnya. Misalnya terkait penggunaan cangkang kemiri sebagai bahan bakar untuk mengeringkan tembakau, salah satu produk unggulan di Lombok Timur itu, mungkin dari kami yang bisa kami sampaikan adalah Lombok Timur atau stakeholder terkait itu bisa meminimalisir barrier atas pasokan cangkang dari NTT, misalnya barrier terkait logistik cost atau tarif retribusi atau misalnya regulasi lainnya, atau bisa juga memberikan skema insentif dalam bentuk apapun skema itu pada sisi demand petani tembakau itu sendiri ataupun pada sisi supply kami petani kemiri di NTT. Itu poin kedua dari kami. Poin ketiga, dari tadi saya belum mendapat gambaran dari Pak Maherani kira-kira sejauh atau apa barrier, hambatan-hambatan yang sudah teridentifikasi sejauh ini dalam konteks mengarusutamakan hasil penelitian ke dalam paradigma kebijakan publik berbasis bukti sesuai tema kegiatan kita di sore hari ini, berdasarkan pengkajian yang selama ini Bapak Maharani dan kawan-kawan sudah lakukan. Kira-kira itu tambahan dari kami. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Baik, selamat sore. Terima kasih banyak Pak siapa tadi itu? Pak Bino ya. Ya. Terima kasih atas sarannya. Jadi sejujurnya sih kalau terkait dengan cangkang kemiri ini Pak Bino, jadi kami pemerintah Kabupaten Lombok Timur, kebetulan saya saat itu pada saat saya menjabat sebagai salah satu direksi di BUMD, memang kami sempat gitu ya datang ke pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kalau saat itu. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Beno tadi, alhamdulillah kita sudah syukur kita sudah lakukan itu. Tetapi kan ini lebih kita fokus bicara tentang komoditas yang lain begitu. Kalau yang cangkang kemiri syukurnya itu sudah terakomodir dengan baik. Cuman memang yang belum maksimal itu adalah masih saja begitu kan. Masih saja kemudian petani kami sebagai pengguna daripada pemanfaat daripada cangkang kemiri itu tetap saja kemudian agak sedikit diberatkan dari sisi harga. Nah itu yang kami maksud tadi, kami pemerintah daerah melalui BUMD waktu itu dari kebutuhan petani itu kami hanya bisa mengakomodir kurang dari 10%. Jadi kalau kebutuhan petani misalnya sampai 30.000 ton per satu musim pengopenan tembakau atau pembakaran tembakau itu, yang mampu kami sediakan dari BUMD itu hanya kurang dari 10%, hanya sekitar 2.700 ton saja. Jadi sedikit sekali. Nah, sementara sisanya itu masih dikuasai oleh oleh pengusaha-pengusaha atau para tengkulak yang lain begitu, sehingga harganya juga tentu akan sangat memberatkan para petani kita. Nah ini yang mungkin pola-pola yang sama yang sudah kami lakukan di cangkang kemiri ini untuk pemanfaat kami petani tembakau itu juga bisa
yang kemudian kita harapkan nanti pada komoditas-komoditas yang kita diskusikan hari ini, seperti itu kira-kira mirip polanya yang ingin kita dorong pemerintah daerah melalui hasil penelitian dari LRC yang sudah dilakukan, untuk bagaimana kemudian hasil penelitian ini nanti kita akan coba kawal untuk bagaimana bisa diintegrasikan ya menjadi ke dalam kebijakan daerah, dalam penentuan kebijakan daerah. Baik, terima kasih Pak Moderator. Jadi saya ingin tanggapi sedikit, bukan tanggapi ya, share sedikit dari Pak Majid terkait dengan resi gudang, Pak. Jadi resi gudang kalau di NTB ini memang sudah lama, tetapi ketika kita menyebut resi gudang, dalam tanda kutip ini menjadi sebuah alergi yang luar biasa bagi bupati di salah satu kabupaten kami di sini, karena gara-gara resi gudang kemarin tersangkut kasus, Pak. Jadi kalau kita sebagus-bagus dari resi gudang tidak akan bagus lagi lah, gitu. Itu pertama. Yang kedua ini adalah memang yang menjadi berbicara strategi bagaimana mengintegrasikan hasil penelitian ini. Yang pertama yang kami lakukan adalah kami belajar banyak. Kalau berbicara hasil pengetahuan itu, dokumentasi pengetahuan itu dari Bakti. Jadi yang pertama itu kita harus memang betul-betul mendokumentasikan hasil-hasil riset itu sebaik-baiknya. Jadi yang pertama misalnya kami selalu mendokumentasikan hasil riset kami itu dalam bentuk misalnya policy brief, policy paper. Kalau berbicara dokumentasi pengetahuan, Bakti lah jagonya itu. Nah, sehingga ke depan memang kami harus belajar banyak terkait bagaimana membuat praktik-praktik cerdas dari hasil riset ini, yang pertama. Yang kedua, yang kami lakukan adalah kami di sini memiliki jaringan yang bagus dengan teman-teman media. Kebetulan ada program dari Bakti juga bagaimana kerjasama dengan media. Jadi hasil riset kami selalu ajak teman-teman media untuk sebagai media publikasi yang betul-betul sangat efektif di daerah. Jadi ketika 5 kali berturut-turut naik di media, teman-teman di UPT Teknis akan betul-betul memperhatikan betul hasil-hasil yang naik di media tersebut. Yang ketiga, advokasi yang kami lakukan ini adalah terkait misalnya dengan teman-teman di legislatif. Jadi kami ketahui bahwa legislatif di sini memiliki peran penting terkait misalnya dengan tupoksinya berbicara tentang penganggaran di daerah misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman legislatif ini kan memiliki dana pokir. Jadi kami masuk melalui pintu itu. Bagaimana kami mendekatkan hasil-hasil riset ini melalui teman-teman legislatif, sehingga bahwa ini loh kondisi masyarakat kita, konstituen kita, sehingga yang diperlukan adalah program-program seperti ini. Itu berdasarkan dari hasil-hasil itu. Nah, yang menjadi tantangan kita terberat itu pertama misalnya ketika kita berbicara, contoh misalnya tahun depan ini tahun 2023, ini adalah tahun politik. Apapun alasannya, program atau kebijakan itu pasti berbau politik, sehingga memang ini yang menjadi hal terberat ketika kami di daerah, misalnya ketika daerah paham bahwa sektor pertanian ini basis misalnya, paham bahwa masyarakat yang terlibat di sektor ini banyak, paham bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan kuat misalnya ketika kita mengambil kebijakan ini, tetapi mindset dari leader kita susah, nggak akan pernah bisa, sehingga memang butuh sentuhan-sentuhan agak frontal yang kami lakukan di daerah, misalnya pendekatan dengan media, pendekatan dengan legislatif, sehingga pelan-pelan memang butuh kerja-kerja keras sana. Nah, yang menjadi catatan kami harus perlu belajar banyak terkait dengan pendokumentasian hasil-hasil riset ini di Bakti. Selain policy brief, policy paper, jadi ada beberapa strategi pendokumentasian yang memang kami butuhkan di daerah. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Maharani. Tadi ada Pak Ma'ruf Kasim dari Sulawesi Tenggara, dari Jikti. Silakan Pak.
Iya, terima kasih banyak moderator. Maaf ini saya pakai dua alur karena kadang laptop saya ini hilang jaringan wifi-nya. Jadi kita pakai seluler juga saya. Ya. Oke, terima kasih banyak diberikan sekalinya. Saya mencoba mengamati sambil membuka layar sebelah tadi ada kuliah juga saya berikan. Jadi sebenarnya saya tertarik sekali sebenarnya begini, share informasi yang berkaitan dengan komoditas daerah. Itu kan tiap daerah punya komoditas spesifik. Dan saya kira komoditas itu tergantung pada bagaimana sebenarnya kebutuhan pasar dan potensi lokal yang ada. Menarik sekali ketika tadi Pak Majid mengatakan di Sulawesi Selatan ada misalnya perda yang berkaitan dengan pertanian apa namanya tadi? Ya, apa tadi pertanian organik. Iya. Jadi sebenarnya kan tergantung komoditasnya. Kalau di Sulawesi Tenggara sebenarnya ada beberapa komoditas baik di darat maupun di laut. Yang saya betul-betul paham itu ada beberapa komoditas lautan yang memang berkaitan dengan potensi Sulawesi Tenggara, khususnya seperti rumput laut misalnya. Kebetulan juga memang kalau kita lihat topografi yang ada di Sulawesi Tenggara itu kan kebanyakan dia memang daerah lautan. Jadi potensi-potensi yang dimiliki untuk pengembangan masyarakat yang ada itu lebih kepada komoditas daerah yang kemudian itu bisa menjadi komoditas yang mengembangkan pembangunan itu sendiri. Di Sulawesi Tenggara sebenarnya geliat pembangunan komoditas itu ketika pasar itu membutuhkan banyak. Ya kan, bukan hanya kalau kita bicara kebijakan oke lah, tapi yang paling penting sebenarnya mengembangkan komoditas itu ketika ada permintaan pasar. Dan permintaan pasar ini juga yang mengontrol harga. Iya kan? Terutama misalnya kalau saya kira NTT juga punya rumput laut, NTB juga punya rumput laut misalnya. Kalau misalnya pasar rumput laut ini betul-betul bisa berkembang dengan baik dan kemudian permintaan banyak, masyarakat kemudian berbondong-bondong untuk melakukan budidaya rumput laut dan pemerintah itu mendukung dengan berbagai macam program-program dan kebijakan-kebijakan yang mencoba untuk melihat atau memfasilitasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keberlanjutan dari potensi ini. Kemudian ada beberapa juga yang kemudian bisa menjadi andalan bagi daerah itu sendiri. Di Sulawesi Tenggara memang hampir seluruh kabupaten kotanya itu bisa melakukan budidaya rumput laut misalnya, terutama di kepulauan tentu. Dan ini menjadi modal betul-betul yang kuat untuk kemudian bisa menjembatani peningkatan dari kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Ya secara teoritis memang dari diskusi-diskusi yang saya dengar tadi banyak kebijakan, kemudian kita bicara tentang bagaimana publikasi yang ada. Tapi sebenarnya intinya adalah bagaimana produk itu betul-betul terjaga di pasar. Ya kan, bagaimana betul-betul masyarakat itu ada jaminan bahwa produk yang atau komoditas yang dia lakukan, yang dia pelihara itu terbeli. Ya kan, bukan hanya sekedar kita mau lihat bahwa dukungan yang kuat di bagian pemerintah yang kemudian itu bisa membuat mereka terjaga dalam hal aturan, tidak, tapi kemudian mereka itu butuh uang. Mereka butuh untuk keberlanjutan kehidupan mereka. Dan salah satu yang sempat berkembang di Sulawesi Tenggara ini ketika ada minyak asiri yang kemudian ada masyarakat sudah mulai melakukan budidaya yang besar-besaran tapi kemudian mati. Sampai sekarang mati suri. Ada juga misalnya satu komoditas, ya sagu memang oke, sudah banyak berkembang, tapi tidak terlalu didukung dengan pasar. Ini yang saya lihat bahwa pasar itu betul-betul bagaimana menjembatani ini tentu harus ada kebijakan dari pemerintah atau fasilitasi pemerintah untuk melihat bahwa beberapa pengusaha-pengusaha itu bisa investasi dengan baik di daerah. Jadi koneksitas ini yang kami bisa lihat untuk bisa menjamin. Karena kan ketika kita sebagai peneliti misalnya, yang kita lakukan adalah memang mengkaji beberapa data yang ada, tapi yang paling penting adalah melihat bahwa potensi komoditas itu betul-betul berkembang dengan sendirinya dan kemudian keberlanjutannya bisa terjaga. Itu yang paling penting sebenarnya. Saya sebagai saintifik yang banyak
melakukan penelitian rumput laut, itu beberapa ide-ide yang kemudian kami coba fasilitasi dan kemudian kembangkan ke pemerintah dan kemudian bisa bekerja sama dengan masyarakat, ya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian sebenarnya keberlanjutan dari diskusi-diskusi dengan pemerintah daerah dan kemudian memfasilitasi masyarakat juga alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Beberapa program-program kerjasama antara universitas dan kemudian pemerintah daerah dan masyarakat itu juga bisa berjalan dengan baik. Namun memang ada kayak gelombang lah, ada naik turunnya. Di mana-mana komoditas itu pasti naik turunnya ya Pak Moderator, pasti iya, karena kalau kita lihat bahwa pembangunan itu membutuhkan energi yang cukup besar untuk keberlanjutannya bisa terjaga, itu memang suatu hal yang tidak bisa dimunafikan misalnya. Kalimat terakhir dari saya untuk bisa memberikan informasi perkembangan komoditas Sulawesi Tenggara itu adalah komoditas apapun yang bisa kita kembangkan itu harus betul-betul kita fokus untuk menjaga bahwa keterjaminan pasar itu merupakan suatu hal yang terjaga, dan itu bisa difasilitasi oleh kerjasama Pemda, kemudian pengusaha, dan saya kira ada unsur universitas di dalamnya. Saya kira, mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan sekedar sharing yang berkaitan dengan beberapa komoditas khususnya di daerah kami Sulawesi Tenggara, rumput laut misalnya. Saya tidak paham dengan komoditas yang lain, yang saya bisa kembangkan adalah yang saya geluti selama ini. Moderator, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Prof. Luar biasa ini. Memang nanti kapan-kapan kita ketemu nih mau sharing rumput laut ini, mumpung banyak di situ. Baik, kami dari moderator juga mengingatkan terkait dengan waktu kita, ini sudah pukul menuju 3 menit ya, menuju ke pukul 16.00 sesuai dengan schedule kita sampai pukul 16.00 ini. Oleh karena itu mungkin kami mohon yang pertama dulu untuk closing statement ini kami minta pada Pak Dr. Maharani untuk closing statement, kemudian nanti kami persilahkan juga Pak Abdul Majid Salatu, kemudian dari Pak Jones nanti menyusul. Kalau ada Ibu Suzana juga tidak masalah, kami minta untuk closing statementnya. Kami persilahkan Pak Dr. Maharani mungkin duluan untuk closing statementnya, silakan. Baik, terima kasih. Saya singkat saja, tahun depan ini adalah tahun-tahun politik, sehingga beberapa kebijakan di daerah harus kita kawal bersama supaya jangan sampai 100% dengan politik, tapi paling tidak ada untuk masyarakat banyak. Mungkin itu aja, terima kasih. Silakan Ayahanda Pak Abdul Majid sebagai closing statement-nya Pak. Terima kasih Pak Moderator. Saya kira satu kalimat penutup saja. Mohon teman-teman focal point di semua provinsi itu bisa membuat list supaya kita bisa secara bergilir melakukan diskusi-diskusi seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ayahanda atas masukannya. Mudah-mudahan harapannya beliau ini list untuk keberlanjutan diskusi kita bukan hanya sekali ini saja, betul itu Ayahanda. Jadi ini perlu, karena apa ya, bukan menjadi problemnya di daerah Lombok Timur saja sebenarnya persoalan itu, tetapi hampir di sebagian wilayah kita juga seperti ini kondisinya. Jadi bagaimana kita sama-sama mendorong ini untuk bisa kita berintegrasi dengan pemerintah daerah kita di daerah kita masing-masing. Dari Pak John nih, Pak John silakan, mungkin ada. Oke, mungkin tadi Pak Dokter 2023 tahun politik, tapi kalau dari saya tahun 2023 adalah tahunnya Festival Forum KTI di Labuan Bajo. Jadi mungkin kita bisa dapat bersama-sama, bertemu, berdiskusi. Mantap. Itu saja. Makasih. Oke, mantap. Oke, baik. Baik. Terima kasih Bapak-bapak semuanya, Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih Pak Dr. Maharani selaku narasumber, Pak Sekda Kabupaten Lombok Timur, tadi ada Prof. Ma'ruf, terima kasih. Ayahanda Pak Abdul Majid, terima kasih Pak John dan semua rekan-rekan baik yang
yang sudah langsung berinteraksi dalam diskusi maupun yang hanya sekedar mendengarkan saja. Terima kasih. Jadi sebelum saya serahkan ke Mbak Ita ini, saya coba menyimpulkan atau membacakan sebuah resume dari apa yang kita diskusikan. Yang pertama tadi sangat menarik, Pak Sekda, ya, dari bahasanya Pak Sekda, jadi bagaimana beliau sangat berharap ya setelah diskusi ini kemudian kita semua, baik kami di sini maupun teman-teman di luar daerah, nanti bagaimana kita bisa bersinergi ya, secara offline kita akan banyak menjalin komunikasi sebagai bahan Pak Sekda di sini untuk melanjutkan apa yang menjadi harapan kita pada diskusi hari ini. Yang kedua, tadi yang menarik juga dari Pak Abdul Majid, jadi memang dibutuhkan satu saja dari satu komoditas, apalagi kalau bisa lebih, Pak. Tetapi bagaimana komoditas unggulan ini kemudian bisa menjadi ikon di provinsi, bukan hanya menjadi ikon di satu kabupaten kota. Kemudian selanjutnya dari Pak Dr. Maharani, harapannya adalah bagaimana konsistensi dari kita semua, khususnya di Bakti program di Bakti LRC kemudian di JIKTI ini, untuk senantiasa melakukan studi-studi lanjutan atau kajian-kajian lanjutan, riset-riset lanjutan terkait dengan apa hasil yang kita hasilkan hari ini. Kemudian ada mungkin kajian-kajian yang lebih spesifik lagi ke depan untuk bisa kita bersinergi, untuk kita sampaikan kepada pemerintah sebagai sebuah sinergitas antara lembaga peneliti dengan pemerintah daerah. Kemudian dari Pak Maruf juga tadi menarik, bisa kita simpulkan, jadi yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana peluang pasar seperti itu. Jadi bagaimana kita juga membantu para petani kita untuk menginformasikan kira-kira ke depan ini permintaan pasar apa yang kira-kira yang lebih dominan, sehingga mungkin komoditas itulah yang bisa kita dorong bagi petani kita untuk menanam gitu. Dan tentunya dengan mempertimbangkan tadi apa yang disampaikan Pak Abdul Muhid, yaitu terkait dengan lahan, pertimbangan lahan tentu juga harus mencukupi gitu, bukan hanya sekedar beberapa saja, tetapi biar bisa lebih masif dan hasil produksinya juga bisa lebih besar. Mungkin itu saja kesimpulan dulu dari kita. Mudah-mudahan harapan kita bersama, apa yang kita diskusikan ini sesuai dengan output yang kita inginkan. Mudah-mudahan kami di sini LRC nanti akan lebih maksimalkan ini, mengoptimalkan komunikasi yang offline dengan Pak Sekda. Mudah-mudahan harapan kita, apa yang menjadi hasil penelitian kami di sini akan bisa terakomodir dalam kebijakan pemerintah daerah. Demikian, mohon maaf kalau ada cara atau mekanisme saya selaku moderator ini, maklumlah, sebenarnya sejujurnya tumben ini jadi moderator ini. Baik, terima kasih banyak dari teman Mbak Ita dari Bakti yang sudah mempercayakan kami, tim di LRC sebagai mitra dari Bakti. Terima kasih banyak, dan sekali lagi Ayahanda Abdul Majid, Prof. Maruf dan teman-teman. Keren sekali. Kiranya diskusi kita siang ini menjadi pemantik untuk hadirnya diskusi-diskusi JIKTI di daerah-daerah lain, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Majid Salatu. Yayasan Bakti sebagai organisasi yang berfokus pada pengelolaan pengetahuan, kami senantiasa terbuka untuk peluang kerjasama dan kolaborasi pengetahuan, termasuk di dalamnya manajemen pengetahuan. Terima kasih atas partisipasi Ibu Bapak, peserta yang telah hadir di sepanjang diskusi ini. Terima kasih kepada teman-teman LRC yang memungkinkan diskusi ini terlaksana dengan baik dan lancar. Terakhir tentunya juga terima kasih kepada narasumber, Ibu Bapak semua yang hadir di sini. Ada Pak Rani, Pak Sekda, kemudian ada Pak Majid, ada Pak Maruf, dan Ibu Bapak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu, yang telah berbagi begitu banyak ide dan gagasan pembelajaran bagaimana hasil penelitian ini digunakan dalam perumusan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Ada banyak catatan tentunya yang perlu kita perhatikan bersama, ada banyak proses dan tahapan yang kompleks tentunya, tapi bukan sesuatu yang tak mungkin dilakukan jika kita bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Nah, diskusi JIKTI ini akan digelar secara berkala. Harapannya jaringan peneliti di daerah lain juga dapat berbagi praktik-praktik baik, pembelajaran, hasil-hasil penelitian yang diintegrasikan dalam perumusan kebijakan oleh pemerintah daerah. Tentunya dengan harapan pembangunan di kawasan timur Indonesia dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sekali lagi terima kasih, sampai bertemu di diskusi-diskusi JIKTI berikutnya.